Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Nah, jadi dalam pembahasan video kali ini di sini saya akan membahas strategi C5 dan C2. Jadi C5 dan C2 ini yaitu strateginya milik Bang Idris ya. Nah, jadi di sini saya akan mereview ulang atau menguji coba strategi ini, apakah benar keakuratannya itu 80%, 85% ya. Jadi strategi ini mungkin bagi teman-teman yang sudah mengetahui tidak asing lagi, dan bagaimana cara posisinya juga tidak asing lagi ya. Nah, bagi teman-teman pemula yang tidak mengetahui, kalian jangan cemas. Di sini saya akan membahasnya, akan sekaligus menganalisis juga bagaimana cara kerjanya. Dan intinya strategi ini harus digunakan dalam keadaan trend sideways. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi. C5 itu adalah candlestick kelima. Candlestick kelima ini disebutnya adalah candlestick sinyal. Nah, jadi ketika C5 sudah terbentuk candle, mau itu candle hijau atau candle merah, candle itu memiliki garis resist dan support. Nah, lalu ketika itu kita tunggu candlestick kedua, C2. C2 ini adalah candlestick konfirmasi, dimana ketika candlestick C2 ini sudah muncul lagi, sudah terbentuk, maka kita lihat bandingkan dengan C5. Nah, ketika kita ambil contoh ya, di sini C5, ini C2. Nah, ini adalah garis resist, ini garis support. Ketika C2 nya berada di bawah garis support, itu otomatis kita open posisinya sell. Tetapi kenapa di sini menjadi candlestick warna hijau? Karena di situ sudah terbentuk garis support baru. Nah, seperti itu ya. Jadi strategi apapun tidak akan bisa bekerja dengan baik ketika melawan hukum terjadinya pasar ya, atau terjadinya garis support dan resisten harga baru. Nah, seperti itu. Tetapi jangan khawatir, yang penting di sini kita harus tetap fokus melihat keberadaan garis support dan resisten jangka panjang dan jangka pendeknya, agar kita bisa lebih berhati-hati saat bertradingnya. Nah, jadi ya ketika C5 ini sudah terbentuk, lalu candlestick C2 nya itu berada di bawah garis support C5, maka itu otomatis kita open posisinya sell. Walaupun candlestick ini berwarna hijau atau merah, kita open posisinya sell. Kenapa? Karena candlestick C2 itu berada di bawah garis support. Tetapi jika candlestick C2 ini menjadi candlestick berwarna hijau lalu bisa menembus garis resist, maka kita open posisinya buy. Jika candlestick berwarna hijau juga tidak bisa menembus garis resist, maka kita open posisinya sell. Nah, jika candlestick keduanya itu berada di bawah garis support ya. Tetapi jika candlestick keduanya itu berada harga pembukaannya di tengah-tengah candlestick ke-5, maka kita harus tunggu. Ketika candlestick kedua itu menjadi candlestick berwarna hijau, dia mampu tidak melebihi garis resist. Jika mampu, kita open posisinya buy. Tetapi jika tidak, kita open posisinya sell. Nah, sama seperti jika candlestick kedua itu menjadi candlestick yang berwarna merah, Nah, candlestick itu apakah bisa mampu menembus garis support atau tidak? Jika mampu, kita open posisinya sell, tetapi jika tidak, kita open posisinya buy. Nah, seperti itu ya. Mari kita langsung uji coba eksekusi. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Ini kan C5 sudah terbentuk. Di sini C2-nya sudah terbentuk, maka otomatis candlestick selanjutnya akan menjadi up. Tetapi kita lihat di sini, jika di sini menjadi candlestick berwarna merah, kita tunggu selanjutnya. Kita kan akan ada konven ya. Kita kompensasi level 2 maksimal. Berarti C4 dan C5 selanjutnya itu adalah untuk konven ya. Jika C4 ini loss lagi, kita konven terakhir di C5. Oke ya, kita tunggulah. Kita mulai nanti ya.
Mungkin di sini saya tidak akan terlalu banyak open posisinya, tidak akan terlalu banyak open posisi, karena di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara kerjanya dan lalu menjelaskan apa itu strateginya. Nah, ini kenapa menjadi longsor ke bawah, karena berarti di sini candlestick C ketiga ini sudah membentuk garis resist baru. Oke ya, berarti kita mulai di C5, kita eksekusi, kita analisis, perhatikan lebih lanjut. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe, lalu like dan share agar channel ini bisa maju dan berkembang lagi ke depannya, dan tentu juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam grup Telegram saya, teman-teman ingin belajar memperdalam ilmu trading, teman-teman bisa bergabung, linknya sudah saya cantumkan di dalam deskripsi. Oke ya, kita lihat resist, support. Ini jangka panjang ya. Kalau jangka pendeknya resist, support, resist, resist. Nah, ini nih yang kayak begini, itu adalah momen dimana ketika 3 candle berurutan dia membentuk satu garis support ataupun resisten ya, itu maka kita open posisinya reversal. Ketika seperti ini ya, contoh ketika pertama candlestick warna merah, kedua candlestick warna hijau, ketiga candlestick berwarna merah, dia membentuk garis support baru, maksudnya support sejajar ya, maka kita otomatis open posisinya buy. Kenapa open posisinya buy? Karena di situ dia pasti akan penaikannya gimana kan, maksudnya kita lihat dulu di candlestick ketiga itu apakah dia memang benar berada di tren yang bawah, tengah atau atas. Jika tengah, kita open posisinya sell, tetapi jika ada di bawah, kita open posisinya buy. Seperti itu ya. Itu adalah menurut analisis saya, dan emang kebiasaan trennya terjadi seperti itu. Oke ya, C5 menjadi doji, dia membentuk garis support. Nah, kita tunggu C2 di sini. Oke, jika candlestick C2 ini dia menjadi candlestick berwarna hijau, lalu apakah dia bisa menembus atau tidak? Kita lihat ya, kita lihat bentar ya. Oke. Jika candlestick 2 ini sejajar dengan garis resist sebelumnya, kita open posisinya sell, tetapi jika dia menembus, kita open posisinya buy. Oke ya, karena di sini dia candlestick 2 ini berada di atas garis resist C5, maka kita open posisinya buy. 2 1. Oke, kita open posisinya buy. Kenapa open posisinya buy? Karena di sini C5 berada di bawah, sudah jelas, karena garis resistnya berada di atas di sini, supportnya di sini, dan ketika C2 itu terbentuk, dia sudah berada di atas C5 ya, atau garis resist C5. Otomatis di sini kita open posisinya buy. Nah, kebenaran juga di sini kan, di sini C2-nya membentuk candlestick berwarna hijau. Dan kata saya tadi, jika candlestick 2 ini membentuk membentuk candlestick warna hijau yang bisa menembus atau melebihi garis resist sebelumnya, kita open posisinya buy. Tetapi jika dia tidak bisa menembus atau dia sama rata menjadi bentuk garis resisten lagi, kita open posisinya sell. Tetapi kenapa di sini saya open posisi buy? Saya mengikuti strategi yang saya pakai. Oke, kita pasti akan profit. Nah, seperti itu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila ada perkataan atau yang penjelasan yang kurang dipahami. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Maka
teman-teman akan bisa mengetahui lebih jelas lagi ya. Silakan berkomentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.